Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah komunikasi interpersonal untuk melengkapi tugas yang diberikan, dan saya di sini beranggotakan saya sendiri Muhammad Arfandi Ma'ruf dan rekan saya yaitu Harwindra Kurniadi. Tanpa memperpanjang kata-kata, saya akan membahas materi untuk komunikasi interpersonal. Silakan disimak. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Kali ini kami akan membahas salah satu bentuk komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari bawah dan ke atas, seperti pimpinan dan staf atau dosen ke mahasiswa. Jenis komunikasi ini biasanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, hal yang sedang terjadi di pekerjaan, seberapa jauh pencapaian, hal yang masih harus dilakukan, dan masalah lain yang serupa. Selain itu, ada istilah ke atas atau downward communication, yaitu komunikasi yang dilakukan dari tingkat atau hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Lalu bawah, upward communication, yaitu komunikasi vertikal yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkatan atau hierarki yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Menurut Pace dan Fowles, komunikasi vertikal merupakan informasi yang berpindah secara formal dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. Berdasarkan pendapat dari Pace dan Fowles, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dari ke atas bersifat permohonan dan komentar serta informasi mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Komunikasi ke atas itu dapat berupa informasi kepada atasan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan, dari mulai persoalan yang mereka hadapi dan juga ulasan berupa gagasan atau ide untuk kemudahan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, komunikasi dari bawah bersifat perintah atau pesan. Pemberian perintah biasanya bersamaan dengan penjelasan prosedur, tujuan, dan sebagainya. Para pimpinan juga bertanggung jawab dalam memberi penilaian kepada karyawannya dan memotivasi mereka. Semuanya mengatasnamakan produktivitas dan demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. Nah, itulah penjelasan dari komunikasi vertikal. Dan yang kedua itu komunikasi horizontal yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Harwindra Kurniadi. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi lateral atau horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar, di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, komunikasi antar karyawan dan karyawan lainnya. Menurut Robbins, tahun 2001, komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi sehingga mempercepat tindakan. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuk suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan atau bawahan. Menurut Draft, komunikasi bentuk ini selain berguna untuk menginformasikan juga berguna untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan aktivitas. Namun, seringkali komunikasi horizontal terhalang karena kecemburuan, hambatan spesialisasi teknis, dan lokasi yang terpisah. Sebagai contoh, sesama staf merasa bahwa mereka harus bersaing dengan staf lainnya dalam hal bonus, informasi, posisi baru, dan sebagainya, dan mungkin berupaya membatasi jumlah informasi yang dibagikan.
Tersedianya arus komunikasi horizontal seringkali dilupakan dalam sebuah organisasi. Komunikasi horizontal sangat penting bagi koordinasi dan integrasi dari beraneka ragam fungsi keorganisasian. Komunikasi dari teman ke teman seringkali diperlukan untuk mengadakan koordinasi dan dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.